Selamat malam Bu, perkenalkan nama saya Niko Stipas Nenggolan dari Prodi D3 Teknologi Komputer dengan NIM 4332508. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas yaitu 1NF, 2NF, dan 3NF, sebuah level-level dalam database atau dalam pembuatan tabel gitu. Nah, di sini pada tugas pertama kita dapat lihat sebuah tabel properti di mana di sini ada kolom-kolom yang tidak berisi, artinya ini berulang. Nah, untuk yang perulangan ini, kita untuk mencari satu NF-nya, perlu kita mengetahui sebuah rule, di mana rule-nya adalah tidak ada elemen atau kelompok elemen yang berulang. Jadi untuk membentuk sebuah satu NF, level 1 dia, baik dari tabel ini, dari tabel properti ini, kita perlu mengeluarkan yang berulang itu. Nah, di sini kita dapat melihat yang berulang adalah client name dan client no. Client nomor ini merupakan primary key. Nah, sebelum itu tabel property memiliki 3 primary key, yaitu client nomor, property nomor, dan client start. Ini merupakan primary key dari tabel ini. Kita lanjut, setelah kita pisahkan untuk satu NF-nya. Nah, kita masukkan lagi untuk tabel rentalnya. Jadi itu tabel client kita pisahkan satu NF, lalu kita pisahkan tabel rentalnya itu transaksi sewa, karena satu klien bisa transaksi lebih dari sekali kan kayak gitu. Maka kita masukkanlah klien nomor PK-nya, properti nomornya, dan restart PK-nya. Lanjut untuk 2NF. Nah, 2NF ini kita cek dulu dia dari tabel ini, apakah client name hanya bergantung pada client nomor. Nah, di sini client name hanya bergantung pada client nomor ini. Client name bergantung pada client nomor doang. Client nomor. Jadi dia termasuk partial dependency. Nah, property add hanya bergantung pada properti nomor. Nah, dia termasuk partial dependency. Begitu juga dengan rent hanya tergantung pada properti nomor, owner nomor bergantung pada properti nomor, owner name tergantung pada owner nomor. Di mana ini semua merupakan partial dependency. Syarat untuk membentuk suatu 2NF yaitu tidak ada ketergantungan parsial pada kunci yang digabungkan. Artinya tidak boleh bergantung hanya sebelah atau sebagian, harus full dependency. Nah, di sini yang full dependency dari tabel ini adalah rent finish, di mana rent finish tergantung pada client nomor, ini rent finish tergantung pada client nomor, terus tergantung pada properti nomor, dan rent start. Kenapa gitu? Seperti inilah, setiap tanggal 310821 pasti dia PG4 untuk properti nomornya dan client nomornya 76. Begitu juga dia dengan yang lain. Pasti ini berulang juga seperti yang tadi. Maka disebut ini sebagai full dependency karena dua ketentungan. Lanjut untuk setelah kita melakukan pemisahan terhadap partial dependency dan dependency. Nah, jadi inilah yang partial dependency tadi, yang hanya bergantung pada satu doang. Ini di sebelah kanan itu tabel property. Baru tabel client tetap kita masukkan. Lanjut untuk 3NF. Nah, di tabel 3NF ini syaratnya adalah tidak ada ketergantungan pada atribut non kunci. Artinya dari tabel ini yang primary key-nya, yang tidak primary key, yang bergantungan itu tidak primary key itu, ketika ditemukan bergantungan, maka harus dipisahkan karena itu adalah 3NF. Nah, di sini kita langsung memisahkannya, atau pertama kita cari dulu yang bergantungan yang tidak primary key. Di sini yang bergantungan pada tidak primary key adalah owner name dan owner nomor. Nah, karena setiap owner name Rosa, maka nomornya 40. Begitu juga owner name-nya Rosa, owner nomornya C040. Maka di sini langsung kita pisahkan, yaitu tabel owner. Jadi ada satu muncul tabel baru di tabel owner, yaitu owner nomor sebagai primary key. Nah, di sini kan dia sebagai FK masih atau sebagai belum ada non key. Nah, tapi kita pisahkan dia, maka jadi primary key. Lanjut untuk tugas nomor 2. Nah, untuk tugas nomor 2 ini sama seperti tadi tugas nomor 1. Tapi bedanya tugas nomor 2 ini adalah tabel proyek. Artinya lebih sedikit data-datanya atau terkait tabelnya, deskripsi tentang tabelnya.
Nah, di sini kita dapat melihat tabel proyek terdiri dari kolom e-kode, div, kode, host, dan div head. Nah, e-kode ini sebagai primary key, project kode sebagai primary key. Nah, langsung saja untuk kita mencari satu NF yang sama seperti peraturan tadi, atau NF itu tidak ada elemen yang kelompok yang berulang. Nah, ini kan kelompok yang berulang ini, yang kosong-kosong ini semua. Yang ini, yang ini merupakan sebuah tabel-tabel yang berulang. Nah, jadi untuk membentuk satu NF, kita harus mengeluarkannya dari tabel yang kosong-kosong ini. Sehingga tidak ada perulangan. Ini kan bisa kita panjangkan, ini E01, E01, baru E305, E305, E508, E508. Nah, untuk membentuk satu NF, kita keluarkan dia menjadi satu data dia aja, dia gak usah berulang. Maka muncullah tabel employee yang berisi data yang berulang tadi itu menjadi satu data yang kompleks. Nah, untuk employee project-nya, di sini tabel employee project terdiri dari e-kode, project code, dan host. Nah, ini adalah sisanya dari yang kita bentuk tadi. Nah, untuk membentuk 2NF, rule-nya adalah atau peraturannya tidak ada ketergantungan parsial pada kunci digabungkan. Artinya tidak ada, seperti yang saya bilang tadi, tidak ada pergantungan yang sebagian, harus full dia. Nah, untuk yang sebagiannya, ini tabel kolom dependensi, departemen hanya bergantung pada e-kode saja. Ini departemen hanya bergantung pada e-kode saja. Udah jelas, setiap sistem dia pasti e-kodenya E01, setiap sales dia e-kodenya E05, begitu juga dengan finance. Dan lanjut untuk dev head hanya tergantung pada e-kode. Nah, begitu juga gitu, dev head hanya bergantung pada e-kode. Karena setiap dev headnya E01, E901, maka e-kodenya 101. Maka perlu kita keluarkan di sini sebuah full dependency. Dari tabel ini kita mendapatkan sebuah full dependency, yaitu horse. Kenapa horse? Karena setiap horse ini bergantungan pada kedua primary key yang kita tentukan tadi dari tabel ini. Maka kalau dua dia bergantungan full, maka itu disebut 2NF. Maka kita pisahkanlah horse ini sama project code dan e-kode. Maka terbentuklah sebuah employee project, yaitu berisi full dependency dari tabel project. Nah, untuk membentuk 3NF, dari sini kita perlu mengetahui untuk 3NF ini, rule-nya tidak bergantung pada atribut menkunci. Nah, kita lihat dulu di tabel utamanya, tabel proyeknya. Yang mana nih yang tidak kunci tapi bergantungan. Nah, di sini kita menemukan bahwa yang tidak kunci tapi bergantungan adalah div head dengan div. Karena setiap div head itu E901, maka divnya sistem. Maka langsung kita perlu membedakannya atau mengeluarkannya untuk sebagai 3NF. Maka terbentuklah sebuah tabel baru namanya departemen. Nah, untuk departemen ini terdiri dari dua yang tadi tuh, yang tidak bergantungan tapi tidak primary key. Nah, di sini di tabel utama div ini sebagai masih non key. Tapi untuk telah dibentuk sebuah tabel baru departemen, maka dia sebagai primary key di tabel departemen ini. Nah, untuk employee kita keluarkan div head karena departemen dia sebagai foreign key karena departemen primary key di tabel departemen. Maka employee project-nya untuk sama seperti yang di 2NF dan 1NF tadi, sama bentuknya. Jadi di 3NF ini kita menambahi satu tabel baru yang bergantungan dia tapi tidak primary key, baru kita buatlah jadi primary key salah satu dari mereka. Dari salah satu kedua tabel itu. Nah, cukup sekian dari penjelasan saya terkait pembelajaran database, yaitu tentang 1NF, 2NF, dan 3NF. Cukup sekian, terima kasih, selamat malam.